Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarvina Hermanurgianti, NIM 2009-11-6036 dari Prodi Sistem Informasi B 2020, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Menurut Herbert Alexander Simon pada tahun 1987, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Selanjutnya, menurut Rich and Knight pada tahun 1991, kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam representasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk-bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Nah, ini adalah tujuan dari kecerdasan buatan. Ada 3, yaitu yang pertama tujuan ilmiah, yaitu memahami apa itu kecerdasan. Yang kedua, tujuan utama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Dan yang ketiga, tujuan entrepreneurial, yaitu membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Berikut adalah arah AI mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI tanpa mengikuti cara manusia, menyelesaikan itu dengan cara sistem pakar atau expert system. Lalu ada mengembangkan mode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui permodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia atau neural networks. AI dapat dipandang dalam berbagai perspektif, diantaranya ada 3, dan yang pertama dari perspektif kecerdasan atau intelligence. AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Yang kedua dari perspektif bisnis, AI adalah sekelompok alat bantu atau tools yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tool-tool tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga dari perspektif pemrograman atau programming. AI termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman, pemecahan masalah, dan proses pencarian atau search. Berikut adalah wilayah AI yang diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, yaitu program komputer yang berusaha mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Istilah heuristik berasal dari kata Yunani atau eureka yang berarti menemukan. Heuristik adalah aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebak dengan baik. Lalu yang kedua ada jaringan saraf tiruan atau neural networks, meniru fisiologi otak manusia. Jaringan ini mampu menemukan dan membedakan pola sehingga membuatnya amat berguna dalam bisnis di wilayah pengenalan suara dan pengenalan karakter optis. Yang ketiga ada algoritma genetik atau genetic algorithm. Itu adalah menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah yang semakin lebih baik. Sebagai contoh, bankir investasi dapat menggunakannya untuk memilih portofolio investasi yang terbaik bagi kliennya. Yang keempat, ada agen cerdas atau intelligent agent, digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Salah satu contohnya adalah data, di mana penemuan pengetahuan kemungkinan sistem gudang data untuk mengidentifikasi hubungan data yang sebelumnya tidak dikenal. Oke, sekarang lanjut ke materi yang kedua, yaitu augmented reality. Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda maya tersebut ke dalam waktu nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, AR hanya sekedar menambahkan atau melengkapi kenyataan. Sejarah singkat augmented reality. Konsep pertama augmented reality dikenalkan oleh Morton Helix, seorang sinematografer pada tahun 1950-an. Ketika itu, augmented reality membutuhkan sebuah alat yang besar sebagai alat output. Alat output dapat berupa yang dipasang di tubuh kita yang dikenal dengan nama HMD atau Head Mounted Device. Ada juga yang berupa monitor seperti monitor TV, LCD, monitor ponsel, dan lain-lain. Alat HMD ini sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1968 oleh Evan Sutherland dari Harvard University.
Augmented reality dengan input berupa sensor GPS baru diperkenalkan pada tahun 2003 dari hasil penelitian Loomis dan kawan-kawan pada karya ilmiahnya Personal Guidance System for the Visually Impaired Using GPS, GIS, and VR Technologies pada tahun 1994. Dan pada tahun 1996, Rekimoto dalam karya ilmiahnya Augmented Reality Using the 3D Matrix Code in Proceedings of the Workshop on Interactive System and Software memperkenalkan marker 2D untuk pertama kalinya, hingga akhirnya pada saat ini teknologi AR banyak digunakan sebagai alat bantu dalam banyak bidang. Ini adalah contoh bidang-bidang yang pernah menggunakan augmented reality dalam bidang militer dan bidang kedokteran. Bidang pendidikan dan telerobotik atau robotik juga menggunakan augmented reality. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan augmented reality dalam pendidikan. Pada kegiatan belajar mengajar, tidak jarang kan mahasiswa mengalami kendala dalam memahami materi pelajaran, terutama yang berhubungan dengan visualisasi objek-objek atau sistem kerja yang membutuhkan imajinasi. Contohnya tuh ketika mahasiswa harus membayangkan organ tubuh bagian dalam, sistem tata surya, skala perbandingan planet, sistem peredaran darah, dan sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan media alat bantu belajar seperti augmented reality ini penting di sini. Augmented reality sendiri itu merupakan media pembelajaran berbasis 3 dimensi. Media pembelajaran augmented reality ini menyajikan objek 3 dimensi yang ditampilkan atau ditambahkan pada lingkungan nyata melalui layar komputer atau ponsel. Objek akan ditampilkan di atas papan pedal yang telah diprogram untuk objek tertentu. Antara objek satu dengan yang lain juga dapat berinteraksi sesuai tema dan karakteristik yang diinginkan oleh pembuat modul. Kelebihan lain media pembelajaran augmented reality ini, pengguna itu jadi akan lebih luasa untuk melihat objek dari berbagai sisi yang diperlukan. Nah, di sini ada perbedaan antara augmented reality dan virtual reality. Virtual reality membuat dunia virtual dengan bantuan teknologi yang nantinya bisa kita lakukan interaksi. Sedangkan augmented reality hanya menambahkan visual pada dunia nyata dan mencampurkan teknologi dalamnya, bukannya menggantikannya. Oke, buat yang terakhir aku bakal jelasin apa sih kelebihan dan kekurangan dari augmented reality ini sendiri. Terus gimana sih? Jadi augmented reality ini memberikan para mahasiswa banyak hal baru untuk dieksplor, karena penggunaan augmented reality ini semacam simulasi di dunia nyata. Terus juga dapat digunakan secara luas di berbagai media. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu pencurian informasi dan privacy, karena mungkin kan kayak belum terlalu aman gitu. Terus yang kedua itu membutuhkan teknologi modern era baru, karena selalu teknologi sekarang ini kan selalu update, selalu ada yang baru tuh. Jadi kayak untuk lebih berkualitas harus menggunakan yang modern era baru. Lalu yang terakhir itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Jadi semakin update ya semakin mahal. Jadi ini adalah akhir dari video saya. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi atau STI, mata kuliahnya Pak Haryo. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah materi, salah penyebutan atau materi yang melenceng. Jika ada yang perlu ditanyakan atau ingin memberi masukan, silakan email saya atau kontak saya di Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.